barangkali maksudnya sensor mandiri itu adalah bagaimana masyarakat juga ikut atau bisa mandiri, kan kalimatnya mandiri. Kalau itu terwujud berarti lembaga sensor nggak perlu dong? Ya, saya pernah kemukakan itu. Sebenarnya apa output target dari program atau apa ini yang bernama sensor mandiri. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, targetnya adalah masyarakat sudah pintar sendiri menyensor film, memilih film, memilah-milah dan sebagainya sesuai dengan pedoman penyensoran. Lalu para pembuat film juga melakukan itu, ya kan? Maka kan LSF sudah nggak ada gunanya lagi. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Kamera, action! Soal apa tadi, self sensor. Jadi dalam sosialisasi itu waktu itu sering dikatakan tentang sensor mandiri atau tentang self sensor. Nah, pengertian-pengertian yang saya tangkap adalah bagaimana mendidik masyarakat, menyadarkan masyarakat supaya mereka mampu menyensor sendiri film-film yang akan ditonton untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Kalau bagi produser film, bagi sutradara atau bagi orang-orang film adalah bagaimana mereka punya kesadaran sendiri, punya pengetahuan sendiri untuk kalau membuat film itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang seperti menjadi acuan atau menjadi pedoman dari penyensoran. Ya, jadi dengan kata lain bagi sineas-sineas pembuat film bahwa self sensor itu diperlukan secara individu, secara pribadi agar karya-karya mereka itu tidak memberikan pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu. Tugas LSF, tugas lembaga sensor yang belakangan ini kan memang itu. Jadi adalah mencegah pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh film, melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh film. Tugas sensor kan itu. Jadi barangkali maksudnya sensor mandiri itu adalah bagaimana masyarakat juga ikut atau bisa mandiri, kan kalimatnya mandiri. Kalau itu terwujud berarti lembaga sensor nggak perlu dong? Ya, saya pernah kemukakan itu. Sebenarnya apa output target dari program atau apa ini yang bernama sensor mandiri. Kalau seperti yang saya ceritakan tadi, targetnya adalah masyarakat sudah pintar sendiri menyensor film, memilih film, memilah-milah dan sebagainya sesuai dengan pedoman penyensoran. Lalu para pembuat film juga melakukan itu, ya kan? Maka kan LSF sudah nggak ada gunanya lagi, nggak perlu nyensor lagi, kan sudah pada pintar masyarakat. Tapi apakah mungkin itu bisa terwujud self censorship itu? Karena manusia itu kan berbeda-beda. Ya kan, takaran tentang hal-hal yang negatif positif pada setiap orang itu kan berbeda. Nah, kalau sudah beranggapan bahwa sebuah program begini tidak akan berhasil karena alasan apapun, termasuk Anda kemukakan, ya buat apa itu dilakukan kalau memang tidak akan mungkin atau tidak akan berhasil, bahwa ada namanya masyarakat sensor mandiri, self sensor sesuai dengan kaidah-kaidah atau seperti pedoman penyensoran yang berlaku, ya buat apa itu dilakukan. Maka ini memang menjadi itu. Makanya gini Bung Andi ya, setiap orang kan berbeda-beda. Makanya di dalam PP atau peraturan tentang lembaga sensor film itu, salah satu syarat untuk menjadi anggota itu adalah memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang perfilman. Ya, karena itu anggota-anggota lembaga sensor film itu kan bukan 100% orang film. Ya makanya mereka harus mempunyai itu ya. Dia boleh dari latar belakang agama misalnya dari latar belakang pendidik, dari ahli psikologi atau dari perempuan, mewakili keperempuanan. Tetapi ada satu syarat di situ yang menegaskan bahwa harus memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai perfilman. Nah, ini mau tak mau. Nah, sehingga tadi ketika menyensor, meskipun dia dibekali oleh pedoman penyensoran, oleh peraturan-peraturan di situ, tetap juga wawasan seseorang terhadap perfilman itu memiliki pengaruh. Dan kalau seseorang itu adalah anggota lembaga sensor film, termasuk petugas sensor film, maka itulah yang akan ikut menentukan ini tadi penilaian. Kan ada contoh, misalnya gini, di sana tuh kan. Tapi setiap film itu kan nggak bisa dihadapin dengan teks yang sama.
misalnya gini, di situ ada pedoman ya, adegan ciuman gitu ya, Nah, misalnya ya adegan romance lah. adegan roman atau ciuman. Di sana ada penuntunnya ciuman di dalam adegan perkawinan, orang mencium masih boleh. Adegan ciuman yang hanya menempel bibir boleh, tapi hanya untuk bioskop, untuk film bioskop. Adegan ciuman yang untuk televisi tidak boleh. Adegan ciuman yang dengan ngos-ngosan, suara disertai nafas boleh. Dan itu sebenarnya cukup Sama. detail. Bikini di kolam renang oke, karena memang itu tempatnya. Bikini di mall nggak boleh gitu ya. Ya makanya ada, tapi kan ketika semuanya berpatok pada teks itu kan menjadi lucu. Iya, Mau betul. orang telanjang di kamar mandi, Ya. kan itu realitas. Tapi kalau ditampilkan di film kan ya telanjang Ya, bener. telanjang jadi Kan pornografi, nggak ada pornoaksi, bedanya ya. dia telanjang di Iya, mall iya. atau di apa, sama dengan orang bercinta. Telanjang ya telanjang, mau dimanapun dia ya tetap aja dia sama memberikan. dengan adegan orang bercinta di kamar, kan nggak boleh dia ketika ikut di syuting atau menjadi gambar kan Tapi- sama aja. Tapi perlakuan ini khusus untuk film Indonesia atau termasuk film impor? Di dalam undang-undang dan peraturan mestinya berlaku sama lah. Harusnya, ya. Nah ya, terhadap film Indonesia maupun karena kan gini loh, LSF itu tugasnya adalah tadi melindungi masyarakat dari pengaruh negatif, sehingga semua film yang beredar di Indonesia, di publik di Indonesia, baik film dari mana, perlakuannya mestinya sama gitu. Yang dimaksud negatif itu kan bukan cuma adalah Ya, relatif. hal-hal itu relatif ya, Relatif. termasuk radikalisme, Oh termasuk iya, segala macam. oh iya, ya. apalagi sekarang kan apa ini sara, Sara, ini iya. mengandung kebencian, ini provokasi, ini Ya, bully ya. apa. Nah, ini semua ya ada memang pedoman pelaksanaan pensensoran, tetapi itu hanya teks yang sangat dipengaruhi oleh tingkat wawasan, pengetahuan, dan juga bagaimana ini cara pandang, cara pikir dari para anggota itu. Nah makanya tadi saya bilang tergantung juga wawasan dan pengetahuan para anggota lembaga sensor film di dalam menangani pensensoran ya. Hal-hal seperti itu, kalau dia kaku apa ya repot film dia Jadi dapat begitu. bisa dipastikan di dalam menyensor film itu memutuskan sesuatu itu pasti terjadi perdebatan-perdebatan yang sesuai dengan disiplin ilmu dan pemahaman mereka masing-masing. Ya, Itu menjadi menarik ya. kalau zaman saya dulu ya ada beberapa film yang kita nyensor selalu satu tim ya, tim itu terdiri dari 5 orang, ada yang kita bisa sambil ngobrol sambil apa, lalu ada yang kemudian lewat perdebatan, sampai kemudian kita tidak, yang tim 5 tadi, 5 orang tidak bisa memutuskan, lalu kita bawa ke rapat komisi nggak bisa memutuskan lagi, kita bawa ke rapat pleno tidak bisa memutuskan lagi, sampai kita undang narasumber dari luar zaman waktu itu ya, kita minta masukan-masukan meskipun putusannya kita. Nah disitulah ditentukan film ini boleh beredar dan tidak boleh beredar, film ini dipotong. Saya pikir proses dan mekanisme kerja sensor sekarang juga masih sama, masih seperti itu. Ya. Cuma saat ini kan memang karena film tidak lagi dalam format seluloid, dalam format digital, sensor tidak menggunting, tidak memotong, tetapi memberikan catatan-catatan setelah mereka nilai, diserahkan kembali kepada produsernya dan Ya, itu pemilik filmnya untuk Ya. disensor sendiri, kemudian diserahkan kembali untuk dinilai kembali. Jadi dulu ketika undang-undang perfilman yang tahun 82 itu digugat di Mahkamah Konstitusi, salah satu tuntutannya adalah bagaimana lembaga sensor film itu tidak memotong-motong film, kira-kira Ya. gitulah. Muncullah undang-undang yang baru Ya. yang bunyinya kira-kira adalah LSF tidak lagi memotong film. Itu Ya. bunyi teksnya. Ya. Lalu prakteknya dilakukanlah seperti itu. Ya, saya punya pengalaman untuk itu. Saya terakhir bikin film 2018, itu lembaga sensor film itu menilai film, kemudian memberikan catatan sebaiknya ini dihilangkan atau diperhalus atau bagaimana. Kalau tidak, Sehingga kita mengedit ulang, kalau tidak diedit ulang, ya nggak bisa disensor lagi, Sama tidak aja, dapat STLS-nya. ya Jadi akhirnya kan sama aja. sama, Iya. akhirnya pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh lembaga sensor film malah dilakukan oleh si Pembuat film. Makanya karena bunyi teksnya seperti itu, maka ketika film masuk
lalu mereka memberi catatan, ini sebaiknya dikurangin, ini Ya, dipotong, ini ya. suaranya dihapus, ini Ya. dan sebagainya dengan berita acara Ya. dikembalikan. Tetapi prakteknya ketika masih film seluloid, daripada repot-repot, maka pemilik film menyerahkan juga kepada LSF, tolong dah LSF aja yang motong supaya lebih praktis kan Ya. begitu. Iya. Ya, dan jadi substansinya sebenarnya nggak berbeda. Nggak berbeda. Hanya ada kalimat bahwa sekarang LSF tidak berwenang lagi memotong film, lebih mengedepankan dialog Ya. gitu. Jadi Betul. nanti disertai dengan dialog pemilik film, berbincang-bincang lah ini baiknya begini, baiknya begini. Tapi kan daripada ngabisin waktu dan ribet urusannya, ya lebih baik sama lah menurut saya. Sama, artinya bahwa Dan nggak bahwa apa-apa. outputnya tetap sama, Ya. cuman tuntutan teknologi itu yang Ya. berbeda, yang sehingga membuat pola kerjanya menjadi berubah. Ya. Saya pikir itu. Ya memang apalagi sekarang kan teknologi digital, film pakai DCP ya. Belum tentu juga untuk motong Ya, DCP. mungkin dipotong Itu juga. susah di lembaga sensor film gitu, meskipun fasilitasnya di sana juga cukup memadai, tapi kalau memotong kan bukan hanya player ya, tapi berkaitan dengan alat edit ya, dan itu alat edit master. Nah juga kadang-kadang yang disensorkan itu bukan yang format DCP-nya itu, cukup direkam di CD atau Ya. di Ya. nah itulah yang menjadi acuan, nanti diberikan kepada pemilik film untuk kemudian Diperbaiki, diperbaiki. disesuaikan dengan apa yang keluar dari hasil penilaian film oleh lembaga sensor film. Itu tentang sensor film yang berkaitan dengan wewenang, kewajiban dan perannya lah ya, Ya. untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif